Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada hari ini kita senantiasa diberikan umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga masih bisa bertemu dengan 10 hari terakhir dan penghujung Ramadan pada tahun ini, tentunya dengan harapan kita senantiasa diberikan kesehatan umur panjang untuk meningkatkan ibadah, ketakwaan, sehingga mudah-mudahan kita bertemu di Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kajian sore ini insyaallah kita akan membahas tentang kaifiyah atau tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri. Karena tinggal menghitung hari kita akan menghadapi Idul Fitri. Pertama, berkaitan dengan salat Id, baik salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha, hukumnya adalah sunnatun muakkadatun. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Wa tushra'u jama'atan. Pelaksanaan salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha ini baiknya dilaksanakan secara berjamaah, sunnah muakkad. Walimunfaridin. Kemudian bagi orang yang mau sholat sendirian, misalkan melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, boleh dilaksanakan sendirian, tetap mendapat kesunahan. Kemudian wa musafirin, bagi orang yang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, ketika menemui hari raya baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu tetap mendapatkan kesunahan bila mana ingin melaksanakan sholat Id. Wa hurrin wa abdin, baik bagi orang yang merdeka ataupun bagi orang hamba sahaya, ini tetap mendapatkan kesunahan bila mana ingin melaksanakan sholat Id. Wa huntha, bagi huntha, orang yang memiliki dua jenis kelamin, tetap mendapat kesunahan bila mana ingin melaksanakan sholat Id. Kemudian wa mra'atin, bagi perempuan boleh bahkan mendapatkan kesunahan, sunnah muakkad bila mana ingin melaksanakan sholat Id, apalagi pelaksanaannya secara berjamaah. Tetapi bagi perempuan ini adalah la jamilata, perempuan yang memiliki kesunahan, sunnah muakkad untuk melaksanakan sholat Id berjamaah adalah perempuan yang tidak memiliki paras yang cantik luar biasa. Artinya bagi perempuan yang cantiknya melewati batas yang bisa menimbulkan fitnah, ini lebih baik tidak melaksanakan sholat Id secara berjamaah, lebih baik sendiri di rumah, karena bisa menimbulkan fitnah, juga tidak mendapatkan kesunahan. Kalau memang cantiknya luar biasa, orang sampai menimbulkan fitnah, ya. Kemudian wala zata hayatin, bagi perempuan yang banyak tingkah, yang centil, ini juga tidak mendapat kesunahan. Berangkat Idul Fitri udah macam-macam, pakaiannya macam-macam, tingkahnya macam-macam, nah ini tidak mendapat kesunahan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, terlebih secara berjamaah. Amal ajuzu fatahduru al-aida fi thiyabi baitiha bila tibin. Bagaimana dengan perempuan yang sudah lanjut usia, yang sudah tua, nenek-nenek, ajuz? Nah, bagi nenek-nenek, ibu-ibu yang sudah tua, ini boleh hadir untuk melaksanakan sholat Id secara berjamaah dengan ketentuan menggunakan pakaian yang biasa dipakai di rumah. Ya, pakai mukena, jangan mukena yang baru, berarti pakai mukena yang biasa dipakai. Kemudian bila tibin, tanpa harus menggunakan wangi-wangian. Ya, khusus bagi ibu-ibu yang sudah tua. Kapan waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha? Waktu sholatul Id ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Nah, pelaksanaan sholat Id ini adalah antara keluarnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Artinya pelaksanaannya pagi. Wahia ay sholatil Id
rakaatani. Pelaksanaan sholat Id ini dilaksanakan 2 rakaat, rakaatani. Yuhrimu bihima biniyyati Idul Fitri awil Adha. Apakah nanti kita sholatnya sholat Idul Fitri atau Idul Adha, nanti pada saat kita takbiratul ihram itu diniatkan, ya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Wa ya'ti bi du'ail iftitahi. Kemudian setelah takbiratul ihram, ya, sholli sunnatan Idul Fitri raka'ataini. Kalau jadi imam imaman, kalau jadi makmum makmuman, lillahi ta'ala, Allahu Akbar, niatkan dalam hati berbarengan, muqtaronan bi fi'lihi. Kemudian setelah takbiratul ihram kita sunnah untuk membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Kemudian wa yukabbiru fi rak'atil ula sab'an. Dalam pelaksanaan salat Id ini kita disunahkan untuk takbir 7 kali pada rakaat yang pertama. Siwa takbiratul ihrami, selain daripada takbiratul ihram. Artinya yang pertama usolli sunnatan Idul Fitri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, beres baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Kemudian kita takbir selain takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram kita takbir lagi, itu baru masuk hitungan 1 sampai 7 kali Allahu Akbar. Kemudian di sela-sela takbir yang 7 itu kita juga disunahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya. Siwa takbiratul ihram, artinya di rakaat yang pertama takbirnya itu ada 8 secara keseluruhan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram 1, kemudian takbir yang sunnahnya 7. Di sela-sela takbir kita sunnah membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah rakaat yang takbir yang ke-7 kita membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tsumma yata'awwadzu. Kemudian kita disunahkan untuk membaca ta'awudz, ya, beres takbir ke-7 subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tsumma ta'awwadzu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa yaqra'u al-Fatihah. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah sampai selesai, beres membaca surat Al-Fatihah sampai selesai. Tsumma yaqra'u ba'daha surat Qaf. Kita disunahkan setelah selesai membaca Al-Fatihah membaca surat Qaf, ya, surat Qaf jahron dengan suara yang lantang. Bagaimana kalau tidak hafal surat Qaf? Boleh menggunakan surat yang lain yang kita hafal. Wa yukabbiru fi rakaati tsaniyati. Kemudian pada rakaat yang kedua khamsan, ya, takbirnya berjumlah 5. Siwa takbiratul qiyami, selain daripada takbiratul qiyam. Ketika kita bangun dari rakaat yang pertama, kemudian Allahu Akbar, kalau kita mengangkat tangan itu tidak termasuk bilangan takbir, ya. Yang dihitung adalah setelah itu. Takbir Allahu Akbar, bacaannya sama dengan rakaat yang pertama. Di sela-sela takbir kita disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah takbir yang kelima kita disunahkan juga untuk membaca ta'awudz. Beres takbir kelima Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ta'awudz, beres, lalu membaca Fatihah. Kemudian setelah membaca Fatihah membaca surat Iqtarabat. Ya, panjang juga ini. Jahron dengan suara yang lantang. Kalau tidak hafal, berarti pakai surat yang kita hafal saja. Qulhu, ya. Kalau berjamaah, insya Allah imam yang mimpin suratnya panjang-panjang. Bagi kita yang sholat sendirian, sholat ijazah, boleh menggunakan
surat yang kita hafal saja. Kesimpulannya, pelaksanaan sholat Idul Fitri di takbir yang pertama kita takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Artinya secara keseluruhan di takbir yang di rakaat pertama takbirnya berjumlah 8. Ya. Di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di rakaat kedua takbirnya 5 kali. Ya, selain takbir waktu kita bangun dari rakaat yang pertama. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja pengajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.